Tuhan nyata di dalam dua keadaan yang sangat bertolak belakang, yaitu padang rumput yang hijau dan lembah kekelaman. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Khotbah ini saya berjudul Antara Padang Hijau dan Lembah Kekelaman. Hidup manusia adalah perjalanan yang melewati dua ruang dalam kehidupan kita. Dua ruang itu adalah padang hijau dan lembah kekelaman. Dua ruang yang menggambarkan perjalanan kehidupan manusia yang tidak bisa dipilih satu Jo, yang lain jangan Jo. Tidak bisa dipilih atau tidak bisa dipilah. Saya ingin padang rumput saja, lembah kekelaman sudah Jo. Tidak bisa dipilih. Dua ruang kehidupan manusia yang harus dijalani atau dialami atau dilalui oleh semua orang tanpa terkecuali. Ada masa di mana manusia itu berada dalam keadaan teduh. Ada saat di mana manusia berada dalam keadaan tenang. Ada saat di mana manusia penuh dengan syukur. Tetapi ada pula masa di mana manusia itu dipenuhi dengan tangis, dipenuhi dengan rasa kehilangan, dipenuhi dengan pergumulan, dipenuhi dengan duka cita, dipenuhi dengan air mata. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud tidak menyembunyikan realitas atau kenyataan hidup ini. Dia tidak menyembunyikan. Melainkan Daud justru mau menyatakan bahwa penyertaan Tuhan nyata di dalam dua kondisi yang sangat kontradiksi di dalam kehidupan manusia itu. Daud mau menyatakan Tuhan nyata di dalam dua keadaan yang sangat bertolak belakang, yaitu padang rumput yang hijau dan lembah kekelaman. Tuhan ada di sana. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita mencermati di balik kata-kata Mazmur pasal 23 ini, sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur pasal 23 ini tersimpan kesaksian seseorang yang sangat mengenal Tuhan. Coba kita baca sama-sama ayat yang pertama. Mari kita mulai ayat yang pertama, kita mulai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Daud menggambarkan Allah sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Allah digambarkan sebagai gembala oleh Daud. Dan di sini kalau kita memperhatikan budaya Israel kuno pada saat itu, pada zaman itu, gembala bukan hanya memberi perintah. Bukan sekedar memberi perintah. Tetapi gembala pada waktu itu adalah seseorang yang mau menuntun, seseorang yang mau melindungi, seseorang yang mau memelihara, bahkan gembala itu tinggal bersama-sama dengan kawanan domba. Mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kawanan domba. Karena apa? Ada serangan hewan-hewan buas yang akan menerkam kawanan-kawanan domba. Orang tahu kalau bicara tentang domba, orang di sini yang ada domba, betul atau salah? Adakah domba, adakah orang bapera domba di sini, di Bitung? Ya tidak ada kan? Tidak ada. Sehingga kalau orang bicara domba, lebih dekat jatuh orang ambil contoh kambing, lebih dekat itu. Jangan domba, karena orang tidak ada domba. Kalau bicara hewan lain, hewan ternak mungkin lebih dekat kambing, yang lebih dekat dengan domba. Nah, kalau gembala pada saat itu, dia menjaga kawanan domba, tidur bersama dengan domba, lalu satu hal yang menarik dalam kehidupan gembala adalah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga kawanan domba. Dia mengenal domba-dombanya, lalu dia mempertaruhkan nyawanya.
untuk menjaga kawanan dombanya. Domba dan serigala, coba. Mana yang lebih buas? Ada ilustrasi domba dan serigala yang dipakai-pakai di Alkitab. Domba dan hewan buas apalagi kalau di padang yang lepas begitu? Singa misalnya kan. Domba dan singa, mana yang buas? Domba kalau di tengah-tengah serigala atau singa kira-kira bisa melawan atau tidak bisa melawan? Pasrahkan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam budaya Israel kuno seperti itu. Gembala tinggal bersama-sama dengan domba, gembala mengenal persis domba-dombanya, dan gembala itu mempertaruhkan nyawanya untuk para domba. Dengan menyebut Tuhan sebagai gembala, Daud sesungguhnya mau menegaskan atau menyatakan bahwa di sana ada hubungan yang khusus antara domba dengan gembalanya, antara Tuhan dengan umatnya. Antara Tuhan dengan umatnya. Kalau Tuhan Daud gambarkan seperti gembala, maka umatnya digambarkan seperti domba. Kira-kira begitu. Seperti gembala dan domba. Itulah hubungan personal antara Tuhan dengan umatnya. Hubungan yang personal, secara istimewa. Tuhan tahu persis berapa banyak umatnya. Tahu persis. Bahkan Tuhan hadir di sana. Bukan hanya sekedar memimpin, tetapi Tuhan hadir di sana untuk mempertaruhkan nyawanya. Dan itu dibuktikan oleh Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Mari baca bersama pasal 23 ayat 2. Kita mulai baca sama-sama. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat 2 mencatat padang rumput hijau. Padang rumput hijau. Coba kita bisa bayangkan sejenak, kita bayangkan dulu. Padang rumput itu kira-kira mau menggambarkan suasana apa? Suasana apa kira-kira di padang rumput? Padang rumput. Kalau domba ada di padang rumput, kenyang atau lapar? Sejahtera. Sejahtera. Jika domba ada di padang rumput, itu mau memberikan gambaran bahwa ada pemeliharaan dan kesejahteraan secara jasmania. Kenyang. Luar biasa. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 2 ini mencatat, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Coba kita bayangkan lagi. Setelah dia menemukan kepuasan jasmani, membaringkan diri di padang yang berumput hijau. Saya mau menjelaskan di sini bahwa domba itu tidak sembarang berbaring, tidak sembarang. Kalau domba berbaring itu berarti suasananya pasti aman. Suasananya pasti tentram, suasananya pasti damai. Di sanalah domba membaringkan diri. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan di sini adalah dari bahasa Ibrani yarbitseni, artinya menenangkan. Jadi kalau membaringkan itu berarti menenangkan. Ia menenangkan aku di padang yang berumput hijau, di padang yang penuh dengan kesejahteraan tadi. Bagian yang kedua mau menjelaskan bahwa kata membaringkan itu berarti menenangkan. Domba hanya mau berbaring jika keadaan ada dalam kondisi aman, damai, dan tentram. Ini berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan digambarkan sebagai gembala, itu berarti Tuhan membawa kita untuk berbaring dengan tenang di dalam pemeliharaan secara jasmania. Dalam pemeliharaan secara jasmania, secara semua dalam pemeliharaan. Dia membawa kita kepada ketenangan dari desas-desus kehidupan dunia ini. Dia membawa kita kepada ketenangan. Selain itu, ia membaringkan aku ke air yang tenang. Bukan air yang
bergelombang. Kalau air yang bergelombang sedang mau berangkat takut. Tapi kalau air yang tenang, itu berarti ada sebuah keteduhan di sana. Air yang tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah arus duka cita, Tuhan menuntun kita pada kedamaian dan ketenangan jiwa. Ayat 3 mencatat begini, ia menyegarkan jiwaku. Ayat 3 ini bermakna mengembalikan atau memulihkan. Ia menyegarkan jiwaku. Dari duka cita, selama kurang lebih setahun lamanya, ia menyegarkan jiwaku. Refresh kembali. Ada pemulihan, ada pengembalian ketika manusia itu berada dalam keadaan duka cita. Tuhan memulihkan kekuatan batin yang lelah bagi kehidupan keluarga Ehubinku. Batin yang lelah bersama dengan kehidupan keluarga, Tuhan mengembalikan kekuatan batin yang lelah. Tuhan menyegarkan hati yang remuk, memberi semangat baru. Ia menyegarkan jiwaku. Ada semangat baru di sana. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Tuhan memberi harapan baru di balik keadaan duka cita. Ayat yang terakhir, ini menarik. Ayat yang terakhir, mari kita baca bersama, kita mulai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman menggambarkan situasi yang paling menakutkan. Tadi berbeda dengan tadi. Padang rumput yang hijau menggambarkan situasi yang sangat menyenangkan, sangat sejahtera, sangat damai. Sekarang kita tiba pada ayat 4. Lembah kekelaman. Kontradiksi dengan padang rumput yang hijau. Lembah kekelaman menggambarkan situasi yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan biasanya adalah kematian. Yang paling menakutkan biasanya adalah duka cita. Yang paling menakutkan adalah penderitaan, krisis, stres, depresi. Itu yang paling menakutkan. Pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di sini tidak dicatat begini. Jika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Yang dipakai kata jika. Mungkin, kalau kata jika itu berarti mungkin. Kemungkinan besar. Jika aku berjalan dalam lembah kekelaman, bukan mungkin, bukan jika, tetapi yang dipakai di situ adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun, meskipun ada di dalam lembah duka cita, meskipun ada di dalam lembah kematian, apa yang dicatat di sana? Aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat. Apa yang menjadi perbedaan? Apa yang menjadi persamaan? Sama-sama dalam bentuk tongkat. Gada itu tongkat pendek. Tongkat pendek fungsinya adalah untuk melindungi dan melawan pemangsa. Kalau ada pemangsa datang, gada itu yang jaga dipakai untuk melindungi para domba-domba. Sedangkan tongkat agak panjang untuk menuntun dan menahan domba agar tidak terjatuh. Jadi gada dan tongkat sama-sama memiliki fungsi. Yang satu melindungi dari pemangsa, yang satu menahan domba agar tidak terjatuh. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Ada gada dan tongkat daripada Tuhan yang bukan hanya melawan pemangsa, tetapi juga melindungi para domba, melindungi kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup orang percaya bukan hanya tentang damai dan sukacita. Bukan hanya tentang damai dan sukacita, tetapi juga tentang kesukaran dan duka cita. Itu pasti, ya dan amin. Bukan hanya senang-senang, tetapi di sana ada kesukaran dan duka cita. Bukan hanya ada tawa, tetapi di sana ada air mata. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup
bukan cuma soal padang hijau, tetapi juga ada lembah kekelaman. Hidup bukan soal sukacita, tetapi juga ada duka cita. Ini realita. Tetapi kita tidak perlu takut. Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Yang pasti Daud bilang, Tuhan besertaku. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan kami betul-betul merasakan bagaimana kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi itu betul-betul bagaimana berubah dunia. Nuansa ritme kehidupan berubah. Biasanya semangat mau pikobong, sekarang ini mau pikobong. Biasanya semangat mau memasak, sekarang malas mau memasak, kurang beli-beli. Karena ritme kehidupan berubah. Memang lembah kekelaman begitu. Susah untuk dilalui. Tetapi meskipun susah untuk dilalui, firman Tuhan selalu berkata, Tuhan beserta dengan kita. Dalam segala keadaan, baik dalam keadaan padang rumput yang hijau, maupun dalam keadaan lembah kekelaman. Selamat bersyukur, keluarga Ehubinku, melewati lembah kekelaman ini. Dan di sana juga, jangan hanya lihat DP lembah kekelaman. Tuhan juga akan menuntun kita menuju pada padang rumput yang hijau. Ada sejahtera, ada damai, ada ketenangan di sana. Tuhan Yesus memberkati. Amin.